Lalu saya kasih masukan juga semacam itu di beberapa saya lupa yang telur asin itu misalnya selama ini kan seringnya kan tuh Pak, kalau di telur itu kan stempelnya kayak stempel RT RW itu orang kebaca kan, nggak kebaca. Nah nanti stempelnya bisa aja bikinkan logonya Ben Makmur misalnya karena logonya Maknyus misalkan gitu, atau bahkan ini aja misalnya logonya ini, tulisan Maknyusnya ini kan sebenarnya sudah unik karena Y-nya ini celorot gitu ya. Nah gitu kan fungsinya logo itu membedakan dengan yang lain. Nah misalnya stempelnya hanya tulisan ini aja, Maknyus ini saja, tapi kemudian si Maknyusnya ini kemudian warnanya juga dipilih warnanya ini. Biasanya kan stempel telur warnanya biru. Nah, misalnya dicoba merah, tapi pakai itu Pak. Dan gitu aja, Maknyus saja. Misalnya telur asinnya bahkan tidak perlu dicantumkan misalnya. Jadi orang sudah tahu kok kalau ini telur asin gitu. Nggak keliru ini telur puyuh gitu loh. Gitu. Jadi langsung stempelnya di telurnya itu cuma tulisan Maknyus gitu loh. Wah, itu akan unik Pak, karena di pasaran kan jarang ya yang melakukan itu gitu. Dan ini kan hurufnya juga gampang dibikin stempel karena tebel-tebel, cetol gitu. Nah, cuman akan lebih baik lagi kalau misalnya nanti dalam prosesnya ini coba dieksplorasi lagi Pak. Siapa tahu ketemu logo yang lebih unik. Kalau sekarang kan taunya baru gini, ngerti ya? Siapa tahu nanti dengan dieksplorasi lagi, mungkin bentuknya orang kayak gini. Bisa aja Maknyus tapi garisnya melingkar, orang lurus misalnya gitu. Ya nanti itu monggo di proses eksplorasinya ya. Tapi seandainya tips yang paling sederhana yang dalam waktu dekat, nah ini bisa dijadiin stempel, ditoke di telurnya. Nanti melengkapi dengan dibikinkan untuk kemasan sama diaplikasikan di media sosialnya. Jadi misalkan kan jenengan punya foto profil itu kan foto kita. Nah kalau brand itu foto profilnya kan bisa brandnya. Kalau punya logo bisa logonya. Nonton ya Pak? Saya kira itu nanti detailnya ada di catatan sini. Saya mau menanggapi untuk yang telur asin dari Kuping Ben Makmur. Ini yang hanya perlu ditingkatkan adalah label dari kemasan, label yang menempel pada produknya Pak. Jadi ada stempel tadi yang disampaikan Pak Edi, itu hanya itu saja. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau ukuran telurnya itu dipilih yang standar, rata. Kaca itu loh Pak, standar. Yang besar semua. Jadi itu kan bisa lebih standarisasi, kita ke arahnya standarisasi. Karena kalau kita bicara penampilan, ini tidak ada yang perlu dikoreksi karena kualitas dari dalamnya sendiri sudah cukup bagus. Kuning telurnya, kemudian putih dan rasanya juga sudah sangat enak, cukup bagus. Ini dipertahankan untuk kualitas bahan baku telurnya diusahakan konsisten yang seperti ini. Karena telur bebek ini kan kadang kadang dimasak dalamnya itu putih dulu Pak. Ada yang dalamnya putih, kemudian kalau dibikin telur asin nggak jadi. Ini yang bagus seperti ini. Kemudian dari sisi rasa, gurih dan asinnya juga sudah cukup enak. Jadi cuma itu saja Bapak. Jadi kalau bisa besarnya racak ukurannya, kemudian masing-masing telur ada identitasnya yang sesuai dengan kemasan yang ada di atas, karena jualannya juga bisa bijian, bisa kemasan sendiri itu juga modelnya juga model yang bagus, sudah cukup menarik. Jadi terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.
Jadi saya namanya Pak Koko, dan di tekstur asinnya bagus kalau minyak kuning. Karena saya kemarin juga sering masak ayam telur asin, jadi telur asin yang kuningnya aja dipecahin pakai susu, nanti jadi saus buat ayam yang udah digoreng, ayam file yang udah digoreng. Jadi ayam telur asin. Dan tekstur kayak gini untuk bikin saus tersebut akan lebih bagus warnanya. Tadi yang pertama Bapak adalah putih. Jadi mungkin kalau biasanya aja lebih ke warna atau tekstur yang warna kayak gini, Pak. Ini banyak yang nyari kalau kayak gini. Tapi kita kesulitannya juga memang melobinya petani, peternaknya itu yang harus cari peternak Pangonan Ini gitu. sebetulnya bukan peternak, Pak, lebih ke proses bikinnya ini. Tapi kalau yang nggak Pangonan itu Susah. nggak Putih, gitu, ya. nggak gitu. Jadi yang Pangonan, Pak. Iya. Yang apa? Yang nggak di, yang kokokan itu ternyata beda. Pakannya full sentrat itu beda sama yang sering di Sungai di Kembar itu. Yang kesulitannya kemarin pernah kendala bahan baku, pernah agak collapse sebentar. Terus ini agak menurun karena COVID, karena kemarin hanya bisa membuat 150, biasanya kan sampai 300 sampai 400. Nah ini karena kemarin mau jualan itu ya keluar cari kan ada yang sampai daerah lain itu loh. Itu kesulitannya. Terus di pasar jualnya begini atau yang model kayak telur ditata? Nah ini kan diambilnya ada, kebetulan ada yang keliling nanti ngambil, terus ada yang pesen lewat WA, tapi pesennya bisa kayak gitu. Mungkin lebih dikasih label kalau telur asin identik dengan cap. Capnya tadi, terima kasih. Jadi sampai di mana kayak cap mungkin biar berwarna, kasih cap yang pink atau oranye atau jadi lain dengan biasanya kan cuma biru kayak cap kecamatan kan. Cap kecamatan. Sering hasilnya cap Cap kecamatan. Makasih Pak. Jadi lebihnya mentah ya? Iya mantap. Ya. Karena kalau dijejerin kan nggak mungkin beda. Kecuali dipecah Pecah. Ya. atau dipegang. Jadi kalau kita di dunia masak, telur matang sama mentah, kalau matang bisa muter, kalau mentah nggak bisa. Ya, kalau telur matang pasti bisa muter. Iya, Kalau ini telur benar mentah nggak mentah. bisa. Itu orang ngecek. Berarti gue yang mentah gue bener bisa mumpung Pak. Kalau kita bikin telur hard boiled egg, soft boiled egg, kalau soft itu begitu muter sedikit langsung jatuh. Oh gitu. Kalau hard boiled egg itu telur matang diputer gini pasti bisa muter. Karena berat ya. Ya, Berat. karena isinya bukan cairan, padat. Kowe iki mentah beri ra iso mubeng langsung buta. Terima kasih sudah selalu. Nggih, makasih. Pas sekarang Mas. Komentarmu mlebu rekaman.